Yang kedua, tidak melakukan kerusakan di permukaan bumi Allah, merusak moralnya, merusak akhlaknya, merusak kehidupannya, merusak peradabannya, merusak remajanya, merusak pemikirannya, merusak politiknya. Merusak yang semacam itu tidak akan mendapatkan janji atau tidak akan mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Kembali, jadi kita boleh wujudkan tarikat semacam itu, namanya tarikat al-ridwaniyah. Selepas sembahyang subuh kita beramai-ramai, kita sama-sama berzikir sebanyak 100 kali. Allahu zikri fa'lamu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian istighfar 100 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu. Misalnya itu dengan zikir sehingga ada Syafika, ada Wahabika, zikir itu daripada firman Allah. Wallahu allazi la ilaha illahu. Artinya hu itu adalah Allah. Tak ada beda orang yang berzikir dengan Allah, Allah, Allah. Yang berzikir dengan hu. Artinya dia Allah, dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah. Semacam itu. Nah, masya Allah, tabarakallah. Terakhir, dengan kita membaca syahadat istighfar sebanyak 7 kali, kemudian bersurai dengan memakan nasi lemak. Itu sahabat hadis. Jadi amalan kita di masjid ini itu akan menjadi julukan pada beberapa penyusul nanti tarikat ridwaniyah yang dengan amalannya ini. Itu asal makna daripada tarikat. Jadi satu amalan yang secara komprehensif dan juga secara istiqamah kita laksanakan. Lagi Bang, berhenti pukul berapa? Berhenti setelah 1 jam kurang 50 menit daripada sekarang. Apakah tanda-tanda taubat yang diterima? Tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah kalau dengan taubat itu sudah memenuhi 4 syarat dan kehidupan seseorang itu lebih baik daripada keadaan sebelumnya. 1, menyesal. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, berencana, berjanji untuk tidak mengulang kembali. Dan yang keempat, kalau hubungannya dengan makhluk, minta maaf, minta restu, minta ridho kepada orang yang berkenaan. Tinggalkan kemaksiatannya. Kalau tobat daripada rokok, jangan lagi merokok. Niat yang pertama, tinggalkan rokok. Jangan sambil istighfar sambil merokok. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha makanya saya banyak istighfar. Enggak tuh merokok. Seperti nyanyian, mana di Facebooknya? Seperti nyanyian yang menyanyikan lagu opera, atau baca Quran dengan nada opera. Macam itu lagunya. Jadi menurut saya perang asakan itu Al-Quran dibaca semacam itu, panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, itu boleh membawa kepada ridha, menurut saya akan menjadi murtad. Sebab Al-Quran dibaca dengan irama musik. Begitu juga yang pakai baju gamis putih itu ditegur, jangan kita tinggal diam. TV-nya harus digerakkan ke masyarakat dan menggerak seperti itu dengan bionya, dengan alat musiknya, tapi dia dengan lantunan tasbih. Itu adalah ibadah. Jangan campur baur antara ibadah dengan musik, antara ibadah dengan alat-alat yang namanya melenyapkan dan melalaikan dan menjauhkan kita daripada Allah Jalla wa Ala. Itu seperti itu. Silakan dan selanjutnya kriteria belum lagi. Jadi 1, tinggalkan, buang rokok kalau memang nak tobat. Kedua, menyesal. Sekian, udah berlubang banyak, batuk. Batuk. Yang kedua, orang Cina kenapa panjang umur? Orang Jepun kenapa panjang umur? Kesehatan mereka boleh, kenapa? Di antara sebabnya karena dengan mereka tidak merokok. Orang yang merokok baru sampai usia 40-an, 50-an sudah. Dan begitu, merokok itu adalah
membunuh diri secara perlahan-lahan, itu dengan definisinya. Tobat daripada rokok, yang pertama tinggalkan, buang. Puasa boleh buang, kenapa kita tidak boleh membuangnya daripada sekarang? Dua, menyesal. Yang ketiga, berjanji di hadapan Allah untuk tidak mengulang kembali. Yang keempat, kalau ada hubungannya dengan makhluk, minta maaf kepada makhluk yang berkenaan. Minta maaf kepada lingkungan, artis-artis minta maaf. Bukan setakat pergi ke Mekah saja, bukan setakat buat ubah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak, belum cukup. Minta maaf kepada penonton sebab kamu tayangkan, sebab dengan kamu perlihatkan keseksian dan keceritaanmu, kecantikanmu di khalayak orang ramai dan juga dengan tatapan para penonton semuanya. Aku jadi berdosa karena tengok kamu bugil. Aku jadi berdosa karena tengok kamu dengan lakonanmu. Kamu kena minta maaf. Kenapa? Sebab karena kau perlihatkan kederitaan dan kecantikanmu kepada penonton. Mungkin ada yang melakukan homoseks, mungkin ada yang melakukan lesbi, mungkin ada yang melakukan onani gara-gara dengan pakaian bugil tadi itu daripada seorang artis. Artis tidak cukup kadang-kadang mengatakan hari halal bihalal, memaafkan dengan istilah di Indonesia halal bihalal. Halal bihalalnya di kampung, dan dia bukan salah dengan orang kampung, dia salah dengan umat semuanya. Minta maaf karena dulu aku bugil, minta maaf karena aku dalam lakonan aku berciuman di hadapan kalian. Yang menyium aku itu bukan salah daripada, bukan suamiku, bukan salah dari suami, bukan suamiku. Berarti itu berciuman secara haram. Roma Irama mengeluarkan kata-kata Roma, apa problemnya kalau kita berciuman? Yang nanti kalau kita wudhu itu akan melontorkan dan juga akan melenyapkan dosa kesalahan kita. Tidak, kemudian tidak. Kenapa? Sebab dengan dosa kesalahan kita yakin, tapi kita tidak meyakini dengan keampunan daripada Allah. Apakah tobat kita sudah memenuhi kriterianya atau tidak? Tapi secara amnya tobat akan diterima oleh Allah kalau memenuhi syarat. Kemudian keadaan selanjutnya lebih rajin, lebih semangat, lebih istiqomah, lebih komitmen dengan kebaikannya. 5 menit terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk mau menjawab saya, siapakah sahabat yang enggan bayar zakat? Dua, bagaimana? Siapakah hamba Allah? Sahabat yang tidak bayar zakat adalah salah daripada sahabat Nabi. Menurut setengah riwayat, sahabat itu alasannya minta doakan kepada baginda Nabi Allah agar Allah bermudahkan untuk mendapatkan keperluan hidup. Tapi setelah Nabi kita doakan, ternyata dengan sidang sahabat tadi itu, dengan jumlah bilangan binatang ternak yang dibelah semakin berbiak, semakin bertambah, semakin banyak, sehingga pada saat datang utusan daripada baginda Nabi untuk mengambil zakat satu daripada 40 ekor kambing, atau satu daripada 30 ekor lembu, atau juga dengan kerbau, atau satu daripada 25 ekor onta, maka pada satu sahabat mengatakan ini tidak jauh berbeda dengan M-Kamtek, tidak berbeda dengan biaya cukai yang dipungut oleh kerajaan. Akhirnya pada saat Allah turunkan ayat yang menyentuh tentang Sa'labah, maka pada satu Sa'labah minta ampun, minta maaf dan ingin menyerahkan zakat kepada baginda Nabi, tapi Nabi kita tidak menerimanya. Begitu juga di zaman Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga seterusnya, karena mereka melihat Nabi kita tidak menerima zakat daripada Sa'labah, akhirnya dengan mereka juga tidak berani menerimanya. Tapi macam manapun, seperti apapun keadaan daripada sahabat Nabi, tetap saja dengan mereka telah mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Yang walaupun diantaranya seumpama dengan Muhammad bin Habib bin Abi Bakar atau para sahabat Nabi yang tergabung pada perang Siffin dan Jamal. Lanjutnya, yang pendek-pendek saja. Bagaimanakah pelaksanaan wudhu di Malaysia yang rakyatnya majmuk? Bagaimana sekiranya ada yang pendapat tidak sesuai? Jangan dengan saya dikatakan. Nanti saya tak boleh masuk Malaysia. Hukum wudhu itu bukan tanggung jawab kerajaan, itu tanggung jawab kita semuanya. Hukum hakam Allah
bukannya saka dengan hudud. Yang dengan kita dituntut untuk udkhulu fisilmi kafatan, yang dengan kita diperintahkan untuk kita melaksanakan hukum hakam Allah secara total dan juga secara tuntas. Yang diantaranya itu adalah hukum hudud. Jadi kalau dengan alasan dikhawatirkan karena kita masyarakat majmuk, memangnya pada saat di zaman baginda Nabi apakah tidak ada orang-orang munafik, apakah tidak ada orang-orang Yahudi pada saat itu, apakah tidak ada orang-orang Nasrani pun juga masyarakat majmuk juga. Yang di bawah berhala masih ada, yang di bawah batu juga masih ada. Riwayat yang disebutkan saat ketika Nabi kita menaklukkan kota Mekah, itu jumlah bilangan yang bersusah pada saat itu sejumlah tidak kurang daripada dalam 2.000 orang. Apakah ada pendapat yang mengatakan atau riwayat yang menyebutkan bahwasanya 2.000 orang itu adalah penduduk Mekah semuanya? Tidak, masih ramai lagi yang masih menyembah patung dan berhala. Tapi tetap hukum tadi itu dilaksanakan. Kenapa mereka risau? Hukum itu dilaksanakan kepada orang-orang Islam, bukan dilaksanakan kepada mereka-mereka yang tidak beragama dengan agama kita. Tapi kalau pada saat pukulan mereka itu daripada pukulan kafir zimmi yang bernaung di bawah pemerintahan Islam, mau tidak mau mereka harus akui dan juga mematuhi peraturan yang dilaksanakan. Apa yang menakutkan? Bukan hanya agama Islam saja yang mengharamkan zina, bukan hanya agama kita saja yang mengharamkan bunuh-membunuh, bukan hanya agama Islam saja yang mengharamkan minuman keras. Agama-agama yang juga seperti itu. Bagaimana dengan seseorang yang dengan peraturan minuman tadi itu membuat pikirannya jadi nyanyuk, tidak sadar diri, yang sehingga baik menjadi buruk, buruk menjadi baik, yang bukan isinya seperti istri, yang dengan mahramnya dia gauli, itu kira-kira wajar bisa berbuat semacam itu. Patut dan pantas orang yang semacam itu mendapatkan ta'zir atau juga hukuman daripada hukum, yaitu dengan dikenakan sebatan, bukan sebatan di negara kita. Sebatan di negara kita belah-belahkan. Sebatan itu dengan ya korban, satu dengan selepon, satu dengan rotan, satu dengan korban, yang satu dengan selekar sampai 40 kali. Itu sebatan yang disebutkan di dalam Al-Quran atau juga di dalam hadis. Bukan sebatan dengan cemati yang panjang. Belah-belahkan, bukan macam itu. Itu jangankan sampai 40 kali, 3 kali pun sudah belah-belahkan dan akan hilang kejantanannya. Waliyadu billah. Jadi kewajiban siapa? Kewajiban tiap yang bernama muslim dan muslimah. Kewajiban kita sebagai rakyat meminta dan memohon. Kewajiban daripada kerajaan dan pihak untuk melaksanakan. Dan kewajiban daripada yang lainnya patuh, taat dan setia. Terakhir, kita pandangan tentang adab dan ilmu yang mana yang lebih perlu diutamakan. Adab dan ilmu yang mana yang paling perlu untuk diutamakan? Jadi kata Imam Malik, kata ulama, at-tasawwuf itu adalah akhlak. Tasawuf itu adalah akhlak. Faman zadaka fil akhlaqi faqad zadaka fis safa. Orang yang lebih daripada dari segi akhlak dan perilakunya berarti semakin bertambah dan semakin mantap juga kesufiannya, sahabatnya, kebeningan hati. Jadi ulama mengatakan perumpamaan yang mereka buat, jadikanlah ilmu Anda itu laksana nasi, laksana garam, sementara peradabanmu itu seperti nasi. Atau jadikanlah ilmu pengetahuan itu laksana lauk pauk, sedangkan peradaban itu seperti nasi. Tentu lebih banyakkan nasi daripada lauk. Kenapa? Jadi nanti dengan kenapanya, pada saat Imam Malik dihantar untuk mengaji, jadi kata makhluknya kepada guru yang mengajari Imam Malik, alimul adab qabla al-ilm. Ajarkan adab sebelum dia mengaji, sebelum ilmu. Duduknya macam mana? Tuh, seperti itu, kakinya diangkat ke atas. Kita ajar dulu, belajar duduk tawadhu, belajar duduk sebagaimana malaikat, belajar duduk sebagaimana para aulia, belajar duduk sebagaimana orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau kita menyerupai orang-orang yang baik, insya Allah kita akan jadi orang
menyerupai orang-orang yang mulia, insya Allah kita akan jadi mulia. Minum, tapi jangan dengan tangan kiri. Makan, tapi jangan dengan tangan kiri. Itu adat-adat yang diajarkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya thayyibah ya thayyibah ya dawal ya nashtaqna. Itu tidak beradab. Al-Quran dipegang tangan kiri, kita dipegang dengan tangan kiri. Mikrofon lebih mulia daripada Quran kah? Ini pernah saya tegur pada masa ada satu sunnah di luar bahasanya. Katanya musabaqah tilawatil Quran ya Tuhan. Musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional atau tingkat terbangsa, dia sebagai juara, bukan sebagai juara pertama, tapi ngangkat Quran dengan tangan kiri, dibimbing, ditenteng seperti bawa ikan talapia, atau seperti bawa ikan nila, atau seperti bawa ikan takik. Ketika macam itu saja. Awak dapat pergi haji dengan tunjangan uang 15.000, itu justru dengan Al-Quran yang Anda baca. Kenapa kamu tidak sholat dengan Al-Quran? Togoro, kenapa kita diletakkan di atas lantai? Togoro, kenapa kita dibimbing dengan tangan kiri? Tidakkah dengan perantara ilmu kita jadi mulia? Tidakkah dengan perantara ilmu dengan dunia menjadi tukar adil dan makmur? Tidakkah dengan perantara ilmu kita mendapatkan sudar ridha dari Allah Jalla wa Ala? Yang sehingga pada saat dengan kita tidak menggambarkan ilmu dan juga tidak menjaga peradabannya, yang pada saat dengan ilmu tidak dimuliakan, dia mengucapkan hai assalamualaikum, dia pergi meninggalkan kita. Jadi adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Jadi bagaimana dengan peradaban kita dengan Allah? Pada saat malaikat Jibril sebelum datang mempertanyakan hukum hakam atau mempertanyakan tentang iman, Islam, ihsan, hari kiamat, duduk dengan beradab terlebih dahulu. Jadi dikatakan aqbala alaina rajulun, telah datang kepada kami, jangan khawatir tidak sampai pukul 12. Rajulun, seorang laki-laki syadidu sawadi asy'ar, yang berambut kemas rapi dan hitam, syadidu bayadis thiyab, yang berpakaian putih bening dan bersih. Kemudian kata jalasa baina yadayhi, duduk sopan santun di hadapan baginda Nabi, duduk dengan duduk tawaruk, bukan duduk semacam anak abang tadi itu begitu, tidak, tapi kena berubahnya tidak kena. Kalau sekarang nanti kehidupan akan kena duduk begini, ujungnya kaki akan kena. Kenapa? Itu bukan duduk orang yang dekat. Kita ingin jadi orang yang dekat. Kita ingin malaikat senantiasa mendalamkan dan memuliakan kita. Jalasa baina yadayhi, duduk macam ini di hadapan baginda Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka dengan beliau berdekatkan lutut dengan lutut. Wa yadayhi ala kaffayhi wala kaffayhi ala kaffayhi, dan meletakkan kedua belah telapak tangan di atas lutut. Faqala ya Muhammadu akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Sebelum pertanyaan tentang Islam, tentang iman, duduk beradab sopan santun. Berarti peradaban itu adalah sebelum ilmu. Jadi mudah-mudahan seperti dikatakan oleh salah seorang daripada ulama yang mengaji dengan Imam Malik atau dengan Imam Malik sendiri, saya ketika mengaji kalau tidak salah dalam 3-4-5 tahun hanya tentang adab saja yang diajarkan. Beliau yang setelahnya mengatakan seronoknya, bahagianya aku kalau sepanjang aku mengaji dan bertalaki dengan guruku sepanjang 20 tahun hanya tentang adab-adab saja yang diajarkan kepadaku. Peradaban tinggi, ilmu laduni akan datang. Orang yang senantiasa tazallum, menundukkan pandangan khasyat di hadapan Allah Jalla wa Ala, akan turun wahyu rahmat dan berkah ke dalam benak dan ingatannya. Kenapa? Karena kita sopan santun di hadapan Allah, bukan hanya semata-mata di hadapan makhluk. Alhamdulillah taufiq. Sebelum kita tutup, kemana? Boleh tahan? Makanya begini sampai pukul 2 pagi. Di muka benar-benar kita tak tidur. Ingat yang tadi itu, kalau mata ngantuk bukan sedikit, bagi gam atau bagi minyak angin, atau juga bagi bam yang macam.
harimau, das tuh masuk tas. Oh, Masya Allah. Tujuannya itu apa? Menjaga di jalan Allah agar diri kita tergolong dalam kumpulan yang dibebaskan Allah daripada api neraka. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang juga insyaallah nanti diceritakan tentang malam Jumat, tapi kita mulai dari pada pukul 10.30 sampai pada pukul 11.30. Jadi segitu seperti sekarang tentunya banyak Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita baca nanti kitab tasawuf. Kalau kitabnya tidak datang kita ganti dengan kitab hadis.